Halo teman-teman semua, gimana kabarnya? Ya, ternyata kondisi Starbucks di beberapa negara sedang berdarah-darah karena penjualan lesu dan juga karena manajemen Starbucks di beberapa negara mengalami kerugian yang sangat besar. Kita nanti akan membahas mengenai kondisi sulit yang saat ini sedang dialami oleh Starbucks, terutama di Malaysia dan juga di Amerika Serikat. Tapi sebelumnya teman-teman silakan untuk subscribe channel YouTube ini dulu ya. Starbucks yang ada di Malaysia sendiri memang saat ini sedang berada dalam kondisi sangat sulit dan manajemen Starbucks yang dikelola oleh Berjaya Food mengalami kerugian hingga ratusan miliar rupiah. Selain itu juga Berjaya Food yang merupakan pemegang franchise atau waralaba dari gerai atau outlet Starbucks di Malaysia juga menutup beberapa atau cukup banyak gerai yang ada di sana. Selain itu juga kondisi sulit dialami oleh Starbucks yang ada di Amerika Serikat, bahkan Starbucks yang ada di Amerika Serikat berencana untuk melakukan PHK massal terhadap karyawannya. Konon katanya berdasarkan ulasan dari berbagai media asing menyebutkan bahwa ada 1.100 karyawan Starbucks yang terancam terkena PHK massal, dan PHK massal yang akan dilakukan oleh manajemen Starbucks yang ada di Amerika Serikat itu terjadi atau diambil karena saat ini penjualan Starbucks di Amerika Serikat mengalami penurunan yang sangat besar. CEO dari Starbucks yaitu Brian Nicole itu juga sudah mengirimkan surat kepada para karyawannya. Jadi surat yang dikirimkan oleh CEO Starbucks itu berisi beberapa poin penting seperti keputusan manajemen untuk menyederhanakan struktur dari Starbucks. Selain itu juga manajemen Starbucks ingin menghilangkan duplikasi dan juga ingin menciptakan tim kecil yang lebih gesit lagi dalam bekerja. Selain itu, di dalam suratnya, Brian Nicole itu juga menyebutkan bahwa pihaknya ingin beroperasi lebih efisien dan juga ingin meningkatkan akuntabilitas dan juga mengurangi kompleksitas. Selain itu, di dalam suratnya, Brian Nicole itu juga menyebut bahwa manajemen Starbucks ingin mendorong integrasi yang lebih baik lagi ke depannya. Kalau kita bicara mengenai Brian Nicole, sebenarnya kinerjanya itu cukup moncer sejak dirinya ditunjuk sebagai atau menjadi CEO Starbucks pada tahun 2024 yang lalu. Ketika Brian Nicole itu ditunjuk menjadi CEO Starbucks, saat itu kinerja Starbucks dari sisi saham itu memang mengalami kondisi yang sangat tidak menguntungkan, yang sangat buruk, karena saat itu saham Starbucks itu turun hingga 40%. Meskipun demikian, dengan kerja kerasnya ternyata Brian Nicole itu berhasil mengembalikan saham Starbucks hingga menjadi pulih lebih dari 22%, dan pada tanggal 24 Februari 2025 kemarin, saham Starbucks yang ada di Bursa Efek itu naik 2%. Selain melakukan PHK massal, ternyata manajemen Starbucks itu juga akan melakukan atau menerapkan langkah lain untuk melakukan efisiensi, yaitu menghapus beberapa menu. Jadi menurut ulasan dari berbagai media asing, manajemen Starbucks itu menghilangkan beberapa menu seperti Frappuccino Blended, kemudian juga Royal English Breakfast Latte, dan juga White Hot Cocoa Latte. Nah, meskipun demikian, manajemen Starbucks itu mengakui bahwa menu-menu yang akan dihapus itu memang selama ini sangat jarang dipesan oleh para konsumen, oleh para customer dari Starbucks, dan juga pembuatan dari berbagai menu tersebut juga sangat kompleks. Selain akan melakukan PHK massal terhadap karyawan dan juga menghapus beberapa menu, manajemen Starbucks itu juga akan melakukan langkah lain, dan ini berkaitan dengan rekrutmen. Jadi menurut ulasan dari beberapa media asing, manajemen Starbucks di bawah kendali atau di bawah pimpinan Brian Nicole mengaku bahwa mereka itu akan merekrut beberapa orang untuk posisi prioritas. Selain itu juga manajemen Starbucks itu akan melakukan penambahan kapasitas kalau memang atau di posisi yang memang diperlukan. Kalau kita bicara mengenai karyawan Starbucks sendiri per tahun 2024 kemarin, karyawan yang ada di Amerika Serikat itu mencapai angka 211.000 orang, sedangkan di negara lain atau secara global karyawan Starbucks yang bekerja di salah satu franchise kopi itu mencapai angka 150.000 orang. Untuk Starbucks sendiri, PHK massal itu sebenarnya bukan hal yang aneh lagi, bukan hal yang asing lagi, karena pada tahun 2018 silam, saat itu mereka itu juga berencana akan melakukan PHK terhadap 350 karyawan. Bedanya adalah saat itu CEO Starbucks itu adalah Kevin Johnson, sedangkan saat ini CEO atau orang yang bertanggung jawab terhadap kinerja perusahaan atau manajemen Starbucks adalah Brian Nicole. Kalau menurut teman-teman semua, bagaimana mengenai keputusan Starbucks atau manajemen Starbucks untuk melakukan PHK massal terhadap karyawan? Silahkan tulis di kolom komentar.
Kita doakan agar ekonomi Indonesia atau perekonomian Indonesia itu semakin baik lagi atau bahkan stabil lagi di masa mendatang. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.